Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Simak baik-baik ya. Namun sebelum kita belajar, ada muatan imtak untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu di surat Al-Mu'min ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asuddakum tsumma litakunu suyukha wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu azalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian, kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian, dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai pada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Shadaqallahul adzim. Nah, muatan imtak kali ini jauh sebelum para ilmuwan atau para saintis memperdebatkan dari mana sih manusia berasal, Al-Quran jauh sebelum itu sudah menjelaskan bahwa manusia berasal dari setetes mani dan ada tahapan-tahapannya lebih dari itu. Namun oleh ilmuwan-ilmuwan itu kemudian dikembangkan dan kemudian terciptalah keilmuan-keilmuan yang membahas tentang perkembangan dan tahapan pertumbuhan sampai sekarang ini. Nah, sebelumnya apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan yaitu proses perubahan seperti pertambahan ukuran, panjang, tinggi, dan sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Nih, pertumbuhan itu lebih mengarah ke faktor fisik dan perubahannya. Dan pertumbuhan dapat diukur. Jadi, jika untuk mengukur berat, misalkan beratnya berapa kilogram, nah itu bisa diukur. Tingginya berapa sentimeter, itu bisa diukur. Terus panjang lutut ke mata kaki berapa sentimeter, itu bisa diukur. Dan setiap pertumbuhan itu mengalami fase berbeda-beda. Jadi fase anak itu tingginya berapa, lingkar perutnya berapa, fase orang dewasa lingkar perutnya berapa, panjangnya berapa, dan sebagainya ya. Sekali lagi, pertumbuhan itu dapat diukur seperti berat badan, panjang, tinggi, dan sifatnya tentunya tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Tidak mungkin ketika kita sudah mencapai pada fase dewasa terdapat kumis, kita nggak ada kumisnya, kita maunya ke seperti masa kanak-kanak yang tidak ada kumisnya, tidak bisa. Oke? Misalkan tingginya, aku pengen tingginya seperti masa kanak-kanak, nggak mau yang tinggi, tidak bisa, seperti itu. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Nah, perkembangan itu beda dengan pertumbuhan ya. Jika pertumbuhan itu dapat diukur, tapi perkembangan pengukurannya itu berbeda-beda. Nah, perkembangan suatu proses menuju kedewasaan seperti perkembangan emosi, kecerdasan dan intelektual, perilaku. Nah, perkembangan ini tidak dapat diukur karena berhubungan dengan faktor psikis. Nah, dari satu kelas misalkan masing-masing akan berbeda minat, bakat, dan kemampuannya dalam belajar. Misalkan ada anak yang suka menulis, ada anak yang suka menggambar, ada anak yang sukanya membaca, ada anak yang sukanya bermain matematika. Nah, mereka semua pada masa kanak-kanak ini akan berbeda. Nah, tingkat kecerdasannya berbeda, walaupun ketika mereka berdiri mereka dapat sejajar atau pertumbuhan mereka sama, namun perkembangannya itu berbeda. Oke? Nah, karena perkembangan berhubungan dengan faktor apa? Ya, betul, faktor psikis. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan.
Yang pertama, pada bayi ya setelah dilahirkan oleh ibu, nah itu merupakan fase bayi. Bayi merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Pada fase ini pada fase ini dibutuhkan asupan gizi yang cukup agar bayi dapat tumbuh dan berkembang. Bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikisnya. Keterampilan bayi tersenyum, menangis, tertawa, terbangun oleh suara, mengenal wajah orang-orang di sekitarnya itu sudah mulai dia lakukan. Nah, bayi pun sudah mulai belajar berkata-kata sederhana, memegang benda-benda yang ada di sekitarnya, berdiri dan belajar berjalan. Oleh karena itu, kakak jika punya adik harus membimbingnya, harus membimbingnya dan memperhatikannya dan menjaga adik kita dengan baik. Oke, ini pada fase pertama, pada fase bayi. Yang kedua, pada fase kanak-kanak atau anak-anak. Setelah mencapai usia 1 tahun, seorang bayi akan memasuki tahap atau masa anak-anak. Ciri yang akan mulai nampak pada masa anak-anak adalah pada pertumbuhan fisik atau jasmaninya. Perkembangan koordinasi otot-ototnya, keterampilan bergerak pada tubuhnya bertambah cepat. Bisa dilihat adanya kerjasama yang hebat antara gerakan mata, kaki, dan gerakan tangannya, atau dia mulai menggunakan inderanya. Namun, kita harus pahami bahwa kecepatan perkembangan setiap anak berbeda-beda. Pada usia ini pula, anak akan banyak bertanya, ini apa? Itu apa? Berkreasi sendiri, aku maunya seperti ini, aku maunya seperti ini, dan lebih senang bermain. Kak, ayo belajar. Nggak mau, aku maunya main. Nah, itu pada masa kanak-kanak. Kalau misalkan kalian nanti diajak untuk belajar, ayo belajar. Aku nggak mau, Ma, aku maunya main dulu. Nah, itu berarti kalian masih pada fase masa pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, fase remaja. Nah, pada masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Dimulai pada saat terjadinya kematangan secara seksual, yaitu antara 11 sampai 12 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Nah, ciri-ciri yang muncul pada saat memasuki masa remaja adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik pada masa remaja akan mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Cara berpikir, cara berpikirnya sudah menyangkut sebab akibat. Jadi ketika aku melakukan ini, akibatnya akan seperti ini dan seperti itu. Emosi yang meluap-luap, keadaan emosi remaja masih labil. Kadang ia bisa sedih, di lain waktu ia juga bisa marah sekali ataupun bisa tertawa bahagia. Menarik perhatian lingkungan. Nah, pada masa ini, remaja mulai mencari perhatian lingkungannya loh. Berusaha mendapatkan status dan perannya melalui kegiatan remaja. Jadi istilahnya caper atau cari perhatian. Dan itu wajar karena mereka memasuki pada masa remaja. Namun terkadang perhatiannya, cara mencari perhatiannya memang terkadang agak sedikit salah. Namun itu adalah ciri di mana anak tersebut atau manusia sudah memasuki pada fase remaja. Terikat dengan kelompok. Nah, remaja dalam kehidupan sosialnya tertarik pada kelompok sebayanya, sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan, sedangkan kelompoknya dinomor satukan. Jadi ada grup WA, misalkan grup grup teman terbaik, cuma ada 4 orang. Nah, nanti ketika mamanya WA tidak segera dibalas. Tapi kalau misalkan teman terbaik salah satunya WA, langsung secepat kilat langsung dibalas. Nah, seperti itu. Dan itu memang terjadi pada fase remaja, Dewasa. Nah, saat memasuki pada fase dewasa merupakan suatu fase di dalam rentang kehidupan setelah melewati masa remaja. Pada masa ini manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pertumbuhan tinggi badannya sudah sempurna. Pertumbuhan organ dalam telah berkembang dengan sempurna dan mampu bereproduksi dengan baik.
Saat memasuki pada masa remaja, berarti setiap manusia memiliki tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Sikap dan keinginannya yang ia miliki dan tidak akan bergantung kepada orang lain. Pada masa dewasa ini sudah memulai memikirkan hal-hal yang seperti menikah, mempunyai anak, dan lain sebagainya. Ini masuk pada fase dewasa. Pada fase ini sudah tidak lagi tuh terikat dengan kelompok, menarik perhatian lingkungan, sudah tidak seperti itu. Ya, lanjut ke lansia atau masa lanjut usia. Masa tua atau lansia adalah periode terakhir dalam rentang kehidupan seseorang, ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Pada masa ini, seorang individu telah mencapai kematangan dalam proses kehidupan serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh. Ciri-ciri fisik pada masa ini adalah rambutnya yang semula hitam menjadi putih, pendengaran dan penglihatannya berkurang ketajamannya, kulitnya keriput, ya, kemampuan otot dan tulang tidak sekuat saat pada masa dewasa. Pada wanita khususnya, ya, akan terjadi menopause. Menopause itu apa? Menopause itu berhentinya menstruasi yang menyebabkan lansia atau wanita lansia tidak dapat mengandung dan melahirkan anak. Jadi pada masa lansia ini organ-organ dalam sudah mulai menurun, terus juga kemudian penglihatan, pendengaran sudah mulai berkurang, otot-otot sudah tidak sekuat yang dulu. Jadi ketika kita melihat kakek, nenek, kakung atau mbah putri kita di rumah, ya, kita jangan mengejeknya. Wah, masa yang ini aja nggak bisa lihat. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena organ atau panca indera mereka sudah mulai menurun. Karena apa? Karena mereka sudah berada pada fase lansia atau masa lanjut usia. Oke, selanjutnya ini adalah tugasnya untuk kalian. Tugasnya adalah mengidentifikasi keluarga berdasarkan umur dan fase pertumbuhan dan perkembangan setelah dilahirkan. Jadi kakek umur berapa, nenek umur berapa, ayah umur berapa, ibu umur berapa, terus kemudian kakak umur berapa, terus kemudian saya umur berapa, dan adik umur berapa. Nah, umur itu kemudian kalian coba golongkan terhadap fase-fase perkembangannya. Misalkan kakek kita atau nenek kita sudah masa lansia, ayah kita dewasa atau remaja ya, ibu kita dewasa atau remaja ya. Nah, seperti itu. Coba nanti kalian buat dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel keluarga kalian sendiri saja. Terima kasih. Banyak kesalahan Pak Adi, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi